Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Ayu Meilasari. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan ngebahas beberapa prodi khususnya di SNMPTN tahun 2021 yang memiliki ketetatan paling banyak di antara prodi-prodi lainnya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Kalau misalkan kalian udah subscribe, kalian jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu belum nih Universitas Negeri Jakarta? Nah, jadi aku mau ngebahas beberapa prodi yang ada di Universitas Negeri Jakarta yang punya tingkat ketetatan paling tinggi. Jadi dari sekian banyak prodi dari seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, itu ternyata ada 7 prodi masing-masingnya itu dari UNJ. Nah, itu nanti bakalan aku bahas di video ini. Tapi aku mau jelasin dulu kalau misalkan UNJ itu kan letaknya di Jakarta Timur. Dia itu memang punya beberapa program studi dan juga beberapa fakultas ya. Ada Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terus ada Fakultas Teknik dan masih banyak lagi. Nah, aku mau ngebahas satu persatu beberapa prodi yang memang punya tingkat ketetatan dan daya saing yang tinggi. Jadi teman-teman, dari adanya SNMPTN tahun 2021, tepatnya itu tahun ini, jadi dari keputusan konferensi pers itu dari LTMPT, mereka itu menyebutkan di kanal YouTube-nya waktu itu ya. Di sini aku lagi baca juga nih dari YouTube LTMPT Official. Diadanya waktu itu tanggal 22 Maret 2021. Kalau misalkan ada 40 program studi, dari 20-nya itu Saintek sama 20-nya itu Sosum, dia itu memiliki ketetatan tertinggi. Tapi hasil seleksi ini itu emang udah dipublikasiin sama LTMPT-nya langsung. Dan di situ tuh mereka ngambilnya itu dari perbandingan jumlah pendaftar dan juga daya tampung yang memang di sana itu tersedia. Tapi dari 40 program studi tersebut memang ada 7 diantaranya yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Jadi UNJ ini emang program studinya itu tahun ini punya selektivitasnya itu yang tinggi atau yang terbanyak di tahun ini teman-teman. Mungkin aku cerita sedikit dulu kali ya. Jadi UNJ ini kan dulunya emang salah satu bagian dari Universitas Indonesia. Dulu tuh namanya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Terus dari adanya FKIP itu akhirnya diubah nih jadi nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang biasa orang sebut IKIP. Nah, dari IKIP itu sekarang berubah deh namanya jadi Universitas Negeri Jakarta. Nah, mungkin teman-teman aku kasih unjuk dulu kali ya video dari UNJ. Ini dia. Oke, langsung aja ke 7 program studi yang memiliki tingkat ketetatan dan daya saing yang tinggi. Nah, prodi yang pertama itu adalah manajemen. Siapa sih yang nggak tahu manajemen? Pasti banyak kan dari teman-teman semuanya yang pengen banget masuk di prodi manajemen. Nah, kalau di manajemen di Universitas Negeri sendiri, Universitas Negeri Jakarta sendiri, dia itu letaknya ada di Fakultas Ekonomi. Tapi tahun 2021 di SNMPTN dia itu salah satu yang paling tinggi tingkat ketetatannya atau daya saingnya, sampai untuk perbandingan penerimanya itu mencapai 1:128. Wah, banyak banget kan teman-teman. Jadi emang yang masuk di sini atau yang daftar di SNMPTN dan lolos itu mereka punya prestasi, nilai-nilainya itu harus tinggi. Jadi
Mungkin kalian juga pengen masuk di prodi manajemen di Fakultas Ekonomi UNJ, tapi kalian harus mempersiapkannya dengan matang karena ya saingannya begitu banyak, tapi nggak apa-apa. Kalian pasti bisa kalau kalian selalu berusaha. Nah, jadi di Fakultas Ekonomi ini manajemen dia itu akreditasinya itu juga A dari BAN PT. Jadi memang udah diakui keunggulan dari program studi ini. Nah, mahasiswa yang udah bergabung nantinya di program studi manajemen ini memang diarahkan untuk menguasai beberapa bidang manajemen, kayak misalkan sumber daya manusia, terus juga pemasaran, sama keuangan. Oke, itu tadi yang pertama ada manajemen, dan yang kedua adalah ilmu komunikasi. Nah, kalau yang belum tahu, ilmu komunikasi ini menurut aku masih terbilang baru ya. Dari program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, itu fakultas aku juga di Fakultas Ilmu Sosial, tapi dia itu udah jadi program studi yang populer karena dia itu dari ilmu sosial kan. Nah, dari adanya kepopuleran itu akhirnya UNJ ngebuka nih suatu program studi baru namanya ilmu komunikasi, tepatnya itu tahun 2018. Berarti kan beberapa tahun tuh masih baru banget kan. Tapi karena banyak banget yang minat untuk masuk di ilmu komunikasi UNJ, akhirnya tahun ini di SNMPTN dia itu jadi jurusan favorit. Nah, perbandingannya itu sampai 1:109. Keren banget kan? Pokoknya teman-teman yang mau masuk Ilkom, persiapkan diri kalian, nilai kalian dan juga prestasi kalian di SNMPTN selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ilmu komputer. Namanya aja udah ilmu komputer kan, pasti kan banyak banget nih yang pengen masuk ilmu komputer, apalagi yang suka banget nih sama saintek, karena dia itu kan adanya di programnya saintek kan, bukan sosum. Nah, program ini itu didiriin tahun 2013, dan yang narik banget buat banyak yang daftar itu karena dari dulu program ilmu komputer ini emang udah unggul gitu ya. Tapi saking unggulnya, dia itu ketetatannya itu 1:67. Jadi dari ilmu komputer ini dia memang ada 3 konsentrasi di sini, yaitu ada sistem informasi, terus juga belajar mesin, sama artificial intelligence. Nah, gimana tuh kalian tertarik gak nih masuk ilmu komputer? Tapi kalau masuk ilmu komputer, kalian harus menguasai saintek juga ya teman-teman, supaya nanti kalau kalian mau ngerjain tugas, kalian bisa dan juga nilai kalian jadi bagus. Yang keempat, ini ada teknik mesin. Teknik mesin itu namanya aja udah teknik kan, berarti dia ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, Fakultas Teknik ini tepatnya di program studi teknik mesin, dia juga jadi salah satu nih dari program studi yang punya selektivitas yang tinggi di UNJ, karena tahun ini program studi ini tuh tingkat ketetatannya mencapai 1:63. Nah, karena udah tergabung di Fakultas Teknik ini, dia itu punya beberapa konsentrasi peminatan, itu ada 5. Nah, dari kelima itu ada satu peminatan yang istimewa ya, di sini disebutkan namanya itu Fire Protector and Safety Engineering. Pokoknya anak-anak teknik pasti ngerti nih apa artinya. Jadi memang konsentrasi ini jadi salah satu yang ada di Indonesia. Pokoknya kalau kalian mau masuk teknik mesin, udah pasti kalian harus siap-siap berhubungan sama teknik dan juga mesin. Nah, yang kelima ini cocok banget nih buat kalian yang suka baca buku atau ngedengerin lagu-lagu. Nih, siapa lagi kalau bukan program studi sastra Inggris. Program studi sastra Inggris ini adanya di Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS di Universitas Negeri Jakarta. Karena alasannya itu ya, kenapa sih sastra Inggris ini punya tingkat ketetapan yang tinggi? Seperti yang kita ketahui kan, kalau kemampuan bahasa Inggris ini kan emang udah sebuah hal yang memang krusial di era globalisasi ini kan. Kayak misalkan mendorong banget nih buat beberapa universitas untuk mendirikan program studi khusus berbahasa Inggris. Nah, nantinya dari lulusan program studi sastra Inggris ini nanti gelarnya itu SS atau Sarjana Sastra.
Pada tahun ini, sastra Inggris itu tingkat ketetatannya mencapai 1:57. Nah, bagi kalian yang emang punya minat dan bakat dalam berbahasa Inggris, kalian cocok banget nih masuk di program studi ini. Tapi jangan lupa juga ya buat nyiapin nilai dan juga sertifikat pendukung kalian supaya kalian bisa lolos di program ini. Yang keenam, siapa sih yang gak kenal akuntansi? Pasti banyak banget kan yang pengen masuk akuntansi. Ya, akuntansi ini jadi program studi keenam yang punya tingkat ketetapan tertinggi di SNMPTN 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, akuntansi ini ada di Fakultas Ekonomi bareng sama manajemen tadi. Jadi manajemen sama akuntansi itu emang dari tahun ke tahun dia itu punya tingkat selektivitas yang sangat tinggi. Ya gimana nggak tinggi, karena peminatnya itu banyak banget dari akuntansi sama manajemen itu. Nah, perbandingannya nih, kalau di akuntansi sendiri itu 1:56. Karena ada 2 program studi tadi yang aku sebutin, itu ada manajemen sama akuntansi di Fakultas Ekonomi. Kenapa sih banyak banget yang pengen masuk di program studi akuntansi ini? Karena ya dilihat dari lulusannya itu memang banyak banget, maksudnya tempat-tempatnya, tapi itu disesuaikan lagi sih sama kemampuan dari teman-teman sendiri gitu. Karena kalian kuliah di jurusan mana aja, tapi kalau kalian itu minat, terus juga kalian mendalami ilmu kalian, pasti kalian bakal dapat pekerjaan yang cocok juga. Kalau di akuntansi sendiri, kalian bisa jadi junior auditor di kantor akuntan publik, terus juga bisa jadi analisis proses bisnis, terus juga pemrograman teknologi informasi akuntansi, dan juga banyak banget. Pokoknya kalian yang minat di akuntansi, siapin dari sekarang nilai sama sertifikat pendukung kalian di SNMPTN tahun selanjutnya. Karena masuk akuntansi dan juga manajemen di Fakultas Ekonomi UNJ itu terbilang nggak mudah gitu, karena tingkat selektivitasnya yang sangat tinggi. Yang terakhir cocok banget nih buat kalian yang suka masak, entah itu masak kue atau masak makanan-makanan. Cocok banget nih masuk di jurusan ini. Yang pastinya apalagi sih kalau bukan program studi pendidikan vokasional seni kuliner atau yang biasa disebut dengan pendidikan tata boga. Dia itu letaknya ada di Fakultas Teknik di UNJ. Nah, tahun ini di SNMPTN 2021 di UNJ, program studi pendidikan vokasional seni kuliner ini punya tingkat ketetatan mencapai 1:57. Karena dia itu termasuk dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga atau IKK yang ada di Fakultas Teknik di UNJ. Tapi walaupun program studi ini masuknya rumpun sosum, karena berhubungan sama tata boga, dia itu tetap mempelajari kayak pelajaran-pelajaran IPA, contohnya gizi, karena kan memang harus mengetahui kandungan gizi dari suatu makanan kan. Pokoknya bagi kalian yang tertarik masak-masak, wajib banget kalian untuk daftar di program studi ini. Tapi karena punya tingkat ketetapan yang tinggi, kalian juga harus mempersiapkannya ya, supaya kalian bisa lolos di program studi ini. Gimana teman-teman? Tertarik juga nih buat daftar di program studi tersebut di SNMPTN tahun selanjutnya? Gak apa-apa, daftar aja, tapi kalian harus mempersiapkan nilai kalian, sertifikat pendukung, supaya kalian bisa lolos di program studi yang tadi aku jelasin di SNMPTN tahun selanjutnya. Aku yakin kalian juga bisa lolos kalau kalian selalu berusaha dan juga kalian memantapkan list-list impian kalian dan kalian berusaha untuk mewujudkannya. Itu aja teman-teman, 7 program studi yang punya ketetatan yang paling tinggi di Universitas Negeri Jakarta di SNMPTN tahun 2021. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku supaya channel YouTube aku semakin berkembang. See you teman-teman di video selanjutnya.